Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai sifat alkena dan kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat alkena ini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sifat fisis dan ada yang namanya sifat kimia. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu adalah sifat fisis. Sifat fisis merupakan sifat suatu zat yang tidak berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Pada suhu kamar, alkena dengan jumlah atom C1 sampai C4 berwujud gas. Atom C5 sampai C7 berwujud cair dan selebihnya berwujud padat. Semakin banyak atom C pada alkena, maka massa molekul relatifnya semakin tinggi sehingga titik didihnya juga akan semakin tinggi. Untuk alkena yang memiliki isomer, semakin panjang rantai atom C, maka makin tinggi pula titik didihnya. Alkena sedikit larut dalam pelarut polar seperti air. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan rangkap. Ikatan tersebut akan ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif sebagian. Nah, itulah sifat-sifat fisis dari alkena ya. Nah, jadi kalau misalnya dia atom C1 sampai C4, nah dia wujudnya adalah gas. Jadi dari etena, propena, butena dia adalah bentuknya wujudnya adalah gas. Nah, dari pentena sampai heksena itu wujudnya cair. Nah, dari oktena sampai nonena dan seterusnya itu dia wujudnya padatan. Nah, semakin banyak atom karbonnya, maka semakin tinggi juga titik didihnya ya. Jadi semakin tinggi atau semakin besar suhunya untuk mendidihkan senyawa tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya materi baru. Alkena jauh lebih reaktif daripada alkana. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan rangkap C ikatan rangkap 2 antara atom karbonnya. Reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Reaksi penting alkena meliputi reaksi adisi, oksidasi, dan polimerisasi. Nah, yang pertama ini adalah reaksi adisi atau reaksi penambahan atau reaksi penjenuhan. Reaksi adisi adalah reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Alkena dapat mengalami reaksi adisi jika direaksikan dengan zat berikut. Yang pertama yaitu ketika kita reaksikan alkena ini dengan gas hidrogen atau H2. Nah, nanti reaksi adisi senyawa alkena dengan gas H2 akan menghasilkan senyawa alkana. Nanti si ikatan rangkap 2 ini menjadi putus sehingga menjadi ikatan satu ikatan aja. Jadi enggak ada ikatan rangkapnya lagi. Nah, yang kedua yaitu reaksi adisi dengan menggunakan gas halogen. Nah, gas halogen ini contohnya ada gas fluor, F2, klor, Cl2, brom, Br2, dan iodida atau I2 akan memutuskan ikatan rangkap alkena membentuk alkana. Nah, di sini jadinya si propena nanti akan berubah menjadi propana karena nanti putus ikatan rangkap duanya. Nah, yang ketiga yaitu adalah reaksi adisi dengan menggunakan asam halida. Nah, contoh-contoh dari asam halida ini adalah HF atau hidrogen asam fluorida, asam bromida, asam klorida, dan asam iodida. Nah, nanti si asam halida ini akan memutuskan ikatan rangkap 2 dari si alkena. Kemudian nanti berubah menjadi alkana, senyawa alkana. Oke, untuk reaksi kimia yang kedua yaitu adalah reaksi oksidasi. Seperti halnya alkana suhu rendah juga dia mudah terbakar. Jika dibakar di udara terbuka, alkena akan menghasilkan jelaga lebih banyak daripada alkana. Hal itu terjadi karena alkena mempunyai kadar C lebih tinggi daripada alkana sehingga pembakarannya menuntut atau memerlukan lebih banyak oksigen. Nah, jadi reaksi oksidasi ini nama lainnya adalah reaksi pembakaran ya atau reaksi dengan menggunakan oksigen. Nah, reaksi pembakaran juga pada umumnya itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Itu adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Namun jika pembakaran tidak sempurna maka akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air. Oke, yang terakhir itu adalah reaksi polimerisasi.
Alkena dapat mengalami reaksi polimerisasi karena memiliki ikatan tidak jenuh atau ikatan rangkap. Polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih besar. Nah, nanti si alkena ini mengalami reaksi polimerisasi akan membentuk suatu senyawa dengan molekul yang lebih banyak ya. Jadi namanya reaksi polimerisasi. Jadi molekul-molekul tersebut bergabung kemudian membentuk jadi molekul yang lebih besar yang disebut dengan reaksi polimerisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah kegunaan alkena. Jadi alkena ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Senyawa alkena memiliki banyak kegunaan dalam industri. Senyawa alkena di industri petrokimia digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkana, haloalkana, alkohol, aldehid, keton, dan polimer. Etena atau etilena biasanya digunakan dalam bahan baku pembuatan plastik. Nah, jadi plastik ini disebut dengan plastik polietilena atau namanya PE. Sedangkan propena biasanya digunakan untuk membuat plastik polipropilena atau PP ya. Jadi nanti kalau misalnya ada jenis-jenis plastik, ada yang namanya plastiknya jenisnya PE, ada yang namanya jenisnya PP, itu adalah senyawa-senyawa dari alkena. Senyawa alkena yang bernama 1,3 butadiena itu digunakan sebagai bahan baku karet sintetis. Nah, jadi nanti ada juga yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan karet selain juga sebagai plastik. Nah, itu tadi kegunaan-kegunaan alkena dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi memang alkena ini senyawanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.